Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada teman-teman semua. Bertemu kembali dengan Ustadz dalam mata pelajaran hadis untuk kelas 9 MTS Husnul Khotimah 2 Kuningan. Ya, insya Allah di pertemuan ketiga ini kita akan membahas bersama-sama tentang hadis-hadis yang berkaitan tentang iman dan ibadah. Sebenarnya kalau untuk teman-teman ketahui, di bab ini sebenarnya pembahasannya begitu panjang, jadi sangat panjang. Kalau misalnya divideokan pun mungkin size-nya akan begitu besar dan waktunya akan memakan begitu lama ya. Oleh karena itu di video kali ini Ustadz hanya akan membahas kelima hadis yang memang tercantum di bab ini. Baik itu nanti kita akan membaca hadisnya bersama-sama, kemudian artinya juga akan kita baca. Juga nanti akan Ustadz jelaskan sedikit tentang makna yang terkandung dalam hadis tersebut. Adapun penjelasan tentang materinya, nanti teman-teman bisa baca sendiri di bagian download materi. Khususnya bagi teman-teman yang belum memiliki buku materi UAMBN Al-Quran Hadis. Tapi bagi yang sudah memiliki buku materi UAMBN Al-Quran Hadis, nanti bisa dibuka bagian bab tentang hadis-hadis iman dan ibadah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung mulai dari hadis yang pertama ya. Berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qawlu bil lisani wa amalu bil arkani. Rawahu Ibnu Majah. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan anggota badan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, makna dari hadis pertama ini adalah hadis ini menjelaskan tentang prinsip-prinsip yang terkandung dalam keimanan. Hadis tersebut menjelaskan bahwa iman itu terdiri dari 3 unsur, yaitu diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dalam bentuk perbuatan. Tentunya ketiga unsur ini nggak bisa berdiri sendiri. Kalau ada satu unsur yang tidak dimiliki oleh seseorang, maka berarti ia belum menjadi orang yang benar-benar beriman. Dengan demikian, orang yang beriman, maka hatinya pasti meyakini sepenuh hati, lisannya pun mengucapkan secara benar dan membenarkannya, kemudian keyakinan dan ucapannya itu diaplikasikan, ditunjukkan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, kemudian hadis yang kedua, ini ada di hadis kedua di hadis Arba'in. Sebenarnya hadisnya panjang, cuma di bagian sini dipotong, di bagian yang membahas tentang masalah iman. Qala Jibril fa akhbirni 'anil iman. Qala yang berkata di sini maksudnya Rasulullah, antu minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Rawahu Muslim. Jibril berkata, beritahukanlah padaku tentang iman. Maka Nabi menjawab, hendaknya engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan beriman kepada qadar yang baik serta yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis kedua ini menjelaskan tentang pengajaran oleh malaikat Jibril kepada para sahabat melalui Rasulullah SAW. Mungkin seperti yang sudah teman-teman ketahui, kalau yang sudah pernah baca hadisnya, bahwa malaikat Jibril itu pernah datang ke majelis Rasulullah saat Rasulullah sedang memberikan pengajaran atau ilmu kepada para sahabatnya. Nah, malaikat Jibril yang datang ke majelis itu kemudian bertanya tentang berbagai hal. Salah satunya adalah tentang keimanan. Maka di sini Rasulullah menjelaskan kepada malaikat Jibril yang sebenarnya tujuan malaikat Jibril bertanya itu supaya para sahabat juga tahu tentang masalah ini. Rasulullah ketika ditanya tentang apa itu iman, beliau menjelaskan tentang 6 pokok keyakinan yang mesti diyakini oleh setiap orang yang mengaku bahwa dirinya adalah seorang mukmin. Nah, ke-6 keyakinan itu adalah iman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan keimanan pada takdir yang baik dan yang buruk. Nah, ke-6 keyakinan ini nggak boleh dipilih-pilih karena merupakan satu kesatuan. Jadi nggak boleh kita milih salah satu kemudian tidak meyakini yang lainnya, itu nggak boleh. Misalnya kita, saya cukup beriman kepada Allah tapi nggak mau beriman kepada Rasul, itu nggak bisa.
keenam-enamnya ini wajib diyakini, itu udah satu paket, jadi nggak bisa dipisahkan. Hadis ketiga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, fa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit thariq wal haya'u syu'batu minal iman, rawahu Muslim. Artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu terdiri dari 71 cabang. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, rintangan atau gangguan dari jalan. Adapun malu adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis ketiga ini menjelaskan bahwa sebetulnya banyak sekali macam-macam amal yang termasuk dalam bentuk keimanan. Kata 71 di dalam hadis ini bukan berarti jumlahnya eksak gitu, bukan berarti jumlahnya pasti cuma 71, enggak. Nah, 71 di sini menunjukkan bahwa amal itu sebenarnya banyak sekali macamnya, diwakili oleh angka tersebut. Amal yang paling utama nilainya di sisi Allah dalam hal keimanan adalah ucapan la ilaha illallah. Tentu saja diiringi oleh keyakinannya. Ucapan ini merupakan puncak keimanan, karena pernyataan ini sebagai pengakuan bahwa tidak ada sesembahan, tidak ada yang layak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun perbuatan yang dianggap kecil adalah menyingkirkan gangguan dari tengah jalan atau rintangan dari tengah jalan. Namun perlu digarisbawahi, meskipun dianggap kecil, amal tersebut dapat membawa manfaat bagi orang lain, sehingga ini merupakan salah satu bentuk dari keimanan. Dengan kekuatan itu, banyak orang yang dapat selamat dengan perbuatan yang tadi, maksudnya banyak orang yang dapat selamat dari keburukan atau malapetaka di jalan. Bahkan dalam hadis ini dijelaskan bahwa rasa malu pun termasuk dari iman. Nah, tentunya malu di sini adalah malu untuk berbuat maksiat. Orang yang sudah tidak merasa malu ketika melakukan kemaksiatan bisa dipastikan bahwa ia sudah kehilangan iman di dalam hatinya. Nah, beranjak ke hadis keempat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nasu akhlisu a'malakum lillah fa innallaha la yaqbalu minal a'mal illa ma khalasalahu, rawahu Al-Bazzar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai manusia, ikhlaskanlah seluruh amalmu, karena Allah tidak menerima dari suatu amal kecuali yang ikhlas karenanya. Hadis riwayat Al-Bazzar. Nah, teman-teman sekalian, hadis keempat ini menjelaskan tentang pentingnya sebuah keikhlasan dalam beramal. Maka kunci diterimanya amal seseorang, salah satunya ialah keikhlasan dalam niat. Maka jika amal itu tidak ikhlas karena Allah, otomatis sia-sialah amal itu, meskipun amal itu adalah amal yang baik. Hadis yang kelima, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan suatu perbuatan yang tidak kami perintahkan, maka perbuatan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis kelima ini menjelaskan tentang pentingnya memperhatikan amalan-amalan dalam kehidupan sehari-hari. Karena hendaknya amalan-amalan yang kita lakukan ini tidak bertentangan dengan yang diperintahkan oleh Allah. Sehingga syarat diterimanya amalan oleh Allah itu tidak hanya harus ikhlas, tapi juga harus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau kita mengerjakan amalan-amalan yang sesuai dengan perintah Allah, maka pasti Allah akan menerima amalan-amalan kita dan kita pun akan diberi pahala olehnya. Sebaliknya kalau walaupun kita ikhlas tapi kita melakukan sesuatu amalan tidak sesuai dengan yang Rasulullah ajarkan, otomatis itu akan tertolak gitu. Jadi ibaratnya kalau dalam sebuah perlombaan itu nggak sah kalau tidak sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh juri. Begitupun dalam masalah ibadah. Jika bertentangan dengan apa yang Rasulullah ajarkan, maka amalan itu, walaupun itu adalah amalan yang baik, otomatis akan tertolak. Nah, tadi kita bersama-sama sudah membahas tentang kelima hadis yang terangkum dalam hadis-hadis tentang iman dan ibadah di pertemuan ketiga kali ini.
Tentunya materi ini masih kurang, jadi teman-teman nanti harus mendownload materi yang tercantum di web, kemudian teman-teman baca sendiri karena materinya begitu panjang. Nanti teman-teman bisa lihat deh, ada beberapa halaman gitu yang kalau dikonversi ke video itu lumayan panjang banget pastinya. Jadi semoga dengan membaca materi yang nanti telah teman-teman download, pemahamannya bisa 100% gitu. Lagi pula kan enak ya sambil baca gitu, teman-teman bisa sambil ngemil atau sambil ngebantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah segala macam gitu. Nah, mungkin demikian aja ya, sekian dari Ustadz. Mohon maaf tidak bisa 100% menjelaskan seluruh materi yang tercantum dalam bab ini, tapi insya Allah teman-teman semua bisa mempelajarinya sendiri gitu. Kemudian jangan lupa nanti untuk mengerjakan latihan yang tercantum di web. Oke, demikian dari Ustadz, semoga bermanfaat apa yang telah disampaikan tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.